11 sebab mengapa kebanyakan wanita masuk neraka. 1. Permak bulu kening atau alis. Tampil cantik merupakan idaman untuk setiap wanita. Oleh karena itu, banyak dari kaum wanita yang akhirnya melakukan permak terhadap tubuhnya. Dan salah satunya adalah mencukur atau menipiskan bulu mata atau bulu kening. Wahai kaum wanita, haram hukumnya mencukur atau melakukan permak pada alis. 2. Pamer perhiasan kaki. Di zaman jahiliyah ada sebuah tradisi yang sering dilakukan oleh para pelacur. Salah satunya adalah menghentakkan kaki atau mengangkatnya agar orang-orang dapat melihat perhiasan melingkar di tumit kakinya. Dalam redaksi Quran Surat An-Nur ayat 31 dijelaskan bahwa menampakkan kaki dan mengayunkan badan sembari mengikuti hentakan kaki yang diikat lonceng disamakan seperti pelacur zaman jahiliyah. Oleh karena itu, wahai kaum wanita yang budiman, tidak sepantasnya melakukan hal tersebut sebab akan menurunkan derajat hamba di mata Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. 3. Memakai parfum atau wangian. Sebuah hadis riwayat Imam Nasa'i, Ibnu Hujaimah, dan Ibnu Hibban, bagi siapa saja khususnya wanita yang memakai parfum atau wangi-wangian, kemudian melatih suatu kaum supaya mereka dapat mencium baunya, maka wanita itu telah dianggap melakukan perzinahan. Mata yang melihatnya dengan hasrat birahi juga dianggap zina, serta hidung-hidung yang memiliki birahi dalam penciumannya juga dianggap zina. Lalu apakah parfum itu haram bagi wanita? Jelas tidak. Apabila digunakan pada tempat yang tepat, di rumah misalnya, memakai parfum agar suami senang adalah sunnah. Membiarkan laki-laki lain yang bukan mahram mencium parfum seorang wanita merupakan hal yang keliru, sebab respon laki-laki nantinya akan sangat bervariasi. Jadi tidak menutup kemungkinan salah satu dari mereka akan berhasrat, nafsu, bahkan birahinya terpancing. 4. Memperlihatkan bentuk dada. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 31 dijelaskan bahwa hendaknya perempuan menutup dadanya dengan kain. Lebih tepatnya adalah memakai kerudung atau hijab, dan wajib baginya menutupi juga bagian dadanya. 5. Pamer perhiasan di leher. Boleh dilakukan apabila di rumah, tetapi apabila sengaja diperlihatkan agar dapat dilihat oleh khalayak umum, hukumnya menjadi haram. Sama halnya dengan sengaja membiarkan ikatan tudung yang menampakkan leher. Kebiasaan tersebut adalah budaya orang jahiliyah. 6. Memakai pakaian tipis. Haram hukumnya seorang wanita memakai pakaian tipis yang dapat menerawang ke badan. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika Asma binti Abu Bakar menemuinya dengan pakaian tipis, "Wahai Asma, sesungguhnya wanita yang telah haid tidak boleh baginya menampakkan anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak sepantasnya seorang wanita memakai pakaian tipis di tempat umum. Kembali lagi pada risiko yang akan terjadi. Selain dosa, risiko kejahatan juga dapat mengancam. Boleh memakai pakaian tipis asalkan ada pelapisnya yang dapat menutup seluruh warna kulit dan bayang-bayang kulit. 7. Berjabat tangan dengan bukan mahram. Bersentuhan dengan lain mahram adalah haram kecuali jika ada uzur tertentu. Bagi mereka yang mengkultuskan toleransi terhadap kasus ini, kami sangat tidak menyarankan untuk ikut terbawa arusnya. 8. Memandang objek haram. Seorang wanita hendaknya agak menundukkan pandangannya. Apabila ada sebuah pemandangan yang haram, seorang wanita hanya diperbolehkan memandangnya sekali, yaitu ketika pertama kali melihatnya tidak sengaja. Setelah itu, ia tidak boleh mengulangi pandangannya lagi. 9. Mulut. Seorang wanita dilarang melemah lembutkan suaranya. Apabila ia sengaja melemah lembutkan suaranya sehingga orang yang mendengarnya ada perasaan serong dalam hatinya, maka hukumnya haram. 10. Memakai pakaian berlebihan dan ketat. Haram hukumnya bagi wanita memakai pakaian yang berlebihan, yang mencolok, serta yang dapat memancing perhatian banyak orang. Dijelaskan lagi bahwa sebagian ahli neraka adalah orang-orang yang berpakaian tetapi terlihat telanjang atau memakai pakaian ketat, yang dapat memancing seseorang untuk berbuat maksiat. Mereka adalah golongan orang-orang yang tidak akan masuk surga apalagi mencium baunya. 11. Rambut. Orang berhijab dan tidak berhijab itu sama saja. Apabila yang berhijab tetap saja menampakkan ujung rambutnya. Entah style dari mana kami kurang tahu, tetapi yang pasti Rasulullah SAW pernah bersabda,
Wanita-wanita yang akan digantung rambutnya hingga mendidih otaknya dalam neraka adalah golongan yang tidak mau menutupi rambutnya dari pandangan lawan jenis yang bukan mahramnya.